Halo semuanya, balik lagi bersama kita dan di video kali ini kita ada Oppo A58, sebuah smartphone entry level dari Oppo A series yang cukup banyak diminati user sebagai pilihan handphone di kelasnya. Sebagai penerus Oppo A57, selayaknya Oppo A58 harus menaikkan beberapa fitur dan spesifikasi di beberapa segmen. Dan kita akan jelaskan sedikit beberapa peningkatan pada Oppo A58. Jadi sebelum kalian putuskan untuk meminang smartphone ini, ada baiknya kalian simak video kita sampai selesai. Yang pertama soal desain. Jelas sebuah desain pada smartphone entry level menjadi salah satu daya tarik yang cukup vital pada penjualan mereka, karena pada umumnya user smartphone entry level tidak begitu fokus ke spesifikasi khusus, karena rata-rata dari mereka mentargetkan smartphone di kelas ini jelas untuk penggunaan yang normal-normal aja tanpa adanya target tertentu. Dan di Oppo A58, desain yang dibawa cukup terlihat peningkatannya dari seri sebelumnya, yaitu Oppo A57. Oppo A58 desainnya lebih terlihat premium dan berkelas, meski build quality-nya tetap sama. Tapi kalau kita bandingkan dari bentuk penempatan kamera dan sisi-sisi, Oppo A58 terlihat konsepnya lebih menarik, sedangkan Oppo A57 terlihat sedikit kaku, termasuk dari sisi bagian layar depan. Oppo A58 sudah menggunakan punch hole untuk menyimpan kamera depan, sedangkan di Oppo A57 masih mengusung konsep water drop yang terlihat seperti smartphone kelas 1-2 jutaan pada umumnya. Secara bobot, Oppo A58 sedikit lebih berat dengan 192 gram, namun secara feel genggaman tentu Oppo A58 lebih unggul karena sisi-sisi sudutnya lebih nyaman di genggaman. Selanjutnya soal layar. Pada segmen ini, Oppo juga meningkatkan kualitas layar pada Oppo A58. Yang sebelumnya Oppo baru menggunakan IPS LCD SD Plus 720p pada Oppo A57, kini pada A58 Oppo sudah menggunakan IPS LCD Full HD Plus 1080p. Secara dimensi, Oppo A58 juga sedikit lebih besar dengan 6,72 inci yang sebelumnya 6,65 inci pada seri Oppo A57. Tentu pada Oppo A58 layarnya lebih cerah, lebih tajam, dan warna yang dihasilkan juga lebih baik dari pendahulunya. Termasuk kecerahan layar pada Oppo A58 yang mencapai maksimal hingga 680 nit, yang masih cukup baik dipakai di bawah sinar matahari. Yang jadi catatan, mungkin refresh rate yang masih sama mentok di angka 60 Hz. Berikutnya chipset Helio G85. Secara performa tentu menjadi hal yang pasti dan wajib untuk ditingkatkan pada seri terbaru sebagai penerus seri yang sebelumnya. Kali ini Oppo memberikan chipset MediaTek Helio G85 pada Oppo A58, yang sebelumnya MediaTek Helio G35 pada Oppo A57. Memang bukan chipset yang diharapkan, tapi cukup memberikan pengalaman penggunaan yang berbeda dengan Oppo A57. Dalam penggunaan harian terasa nyaman dan lancar untuk mengoperasikan berbagai aplikasi dasar sehari-hari. Gak ada kendala, pindah-pindah antara aplikasi juga gak ada lag. Buat game juga cukup nyaman. Buat kalian yang sering main Mobile Legends, kalian bisa set di settingan grafik ultra dan FPS tinggi. Hasilnya cukup lancar, meski ada kalanya frame drop di momen-momen tertentu. Game-game lain juga berjalan lancar, meski kalian juga harus menyesuaikan settingan di grafis yang rendah saja. Bisa dibilang sangat wajar, mengingat pasar HP Oppo memang bukan untuk kalangan user gaming, melainkan buat kalian-kalian yang doyan handphone dengan baterai awet, kualitas mesin bandel, dan jarang banget trouble. Kalian bakal cocok banget sama brand yang satu ini. Selanjutnya dari sektor kamera, Oppo A58 membawa 50 megapiksel IA kamera pada lensa utama yang sebelumnya hanya 13 megapiksel pada Oppo A57. Sedangkan untuk lensa kedua masih sama dengan 2 megapiksel, cuman pada Oppo A58 lensa kedua diisi dengan lensa mono, sedangkan pada Oppo A57 sebelumnya diisi dengan lensa depth. Soal hasil foto dari kedua smartphone ini tentu terlihat ada peningkatan pada Oppo A58. Hasil foto pada Oppo A58 sedikit lebih cerah, adapun keduanya memiliki ciri khas warna yang sama dengan hasil processing kamera Oppo pada umumnya.
Kualitas warna yang dihasilkan di dalam ruangan atau di luar ruangan sama-sama terlihat lebih baik pada hasil foto Oppo A58. Kalau ditanya seberapa bagus, mungkin bisa lebih dari cukup untuk mengabadikan sebuah momen. Nah, ini adalah rekaman video menggunakan kamera belakang dari Oppo A58 dengan resolusi 1080p 30 fps. Untuk hasil dan warnanya ya cukup bagus untuk smartphone di kelasnya. Sedangkan ini perekaman menggunakan kamera depan dari Oppo A58 dengan resolusi 1080p 30 fps. Yang terakhir, RAM dan fitur NFC. Pada sektor ini, Oppo A58 dibekali dengan dua varian RAM, yaitu 6 dan 8 GB dan satu varian internal 128 GB. Yang sebelumnya pada Oppo A57 hanya ada satu varian RAM 4 GB dan dua varian internal 64 dan 128 GB. Kemudian satu peningkatan lagi yaitu adanya fitur NFC pada Oppo A58 yang kini sudah menjadi fitur yang banyak dicari para pengguna smartphone, dan mungkin salah satunya adalah kalian yang baru mau upgrade ke Oppo A58. Oke, dan mungkin itu saja informasi yang bisa kita bagikan. Selebihnya kalian bisa tambahkan informasi terkait Oppo A58 di kolom komentar. Dari kita cukup sekian, sampai ketemu di video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa.